Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast santuy ngopi distancing. Iya, oke. Udah lama banget kita nggak upload video, pastinya pada kangen kan nih sama kita ya? Ya, mudah-mudahan aja pada kangen sih ya. Tetap bersama Jody di sini dan ada AA Dangdur. Yes, betul sekali. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peperangan di Laut Cina Selatan ya. Apakah akan terjadi atau tidak antara Amerika dan Tiongkok. Gitu. Usut punya usut itu masalahnya apa tuh kira-kira? Jadi gini ya, sejauh yang saya amati melalui agen intelijen saya yaitu BIT, Badan Intelijen Dangdut, itu saya mengamati dan mendapatkan informasi yang kita olah menjadi satu, dan lalu informasi-informasi itu akan menjadi sebuah analisis kita analisa dan akan keluarlah satu percakapan, pendapat bagaimana tentang panasnya di Laut Cina Selatan antara Amerika dengan Cina Tiongkok itu, seperti itu. Itu penyebabnya apa tuh? Menurut BIT apa tuh penyebab? Menurut BIT ya, Badan Intelijen Dangdut mengatakan bahwa Cina Selatan itu merupakan salah satu zona di mana perekonomian tumbuh di sana. Jadi pedagang-pedagang yang dari negara-negara lain itu melewati Laut Cina Selatan untuk mengekspor atau mengirim barang-barang mereka melalui jalur laut. Seperti itu. Tetapi Amerika sendiri sebenarnya juga kita melihat dengan Chinese itu dari tahun ke tahun itu melakukan perang dagang sebenarnya gitu. Terlebih-lebih lagi dengan adanya virus Corona ini semakin memburuklah hubungan antara Amerika dengan China Tiongkok gitu, seperti itu. Oke. Nah itu menurut Badan Intelijen Dangdut ya. Iya. Terjadinya perang di Laut Cina Selatan itu karena salah satunya perang dagang. Dan makin panas lagi atas tuduhan Amerika ya, karena Cina Tiongkok itu menuduh bahwa penyebab utama dari virus Corona ini adalah Cina Tiongkok. Betul, seperti itu menurut. Tapi yang pasti ya, menurut ini sumbernya dari A1 ya, bahwa kenapa itu terjadi antara hubungan antara Amerika dengan Chinese itu menjadi panas, dikarenakan Cina itu memproduksi banyak sekali petasan. Iya, petasan. Karena waktu bulan puasa kemarin, ya kan, banyak sekali yang petasan-petasan itu tertahan. Akhirnya diledakkan sendiri sama Chinese. Jadi orang-orang Amerika itu pada kaget dengan ada petasan. Jadi gara-gara petasan. Iya, gara-gara petasan juga akhirnya takutnya akan terjadi perang. Disangkanya Chinese itu menakut-nakuti iya gitu dengan petasan-petasan itu. Ada salah satunya petasan Jangwe, ya kan, ada petasan Teko di situ ya kan, ada air mancur gitu kan yang bisa meledak kapan aja di ini. Karena itu. Karena Cina itu memproduksi massal petasan itu, tapi tidak bisa terekspor ke segala penjuru. Jadi akhirnya diledakkan sendiri. Iya, seperti itu. Akhirnya jadinya Chinese sendiri seakan-akan menakut-nakuti si Amerika gitu. Iya, yang berada di pangkalan militer mereka di laut-laut lepas itu. Padahal dia di Timur Tengah ya, pangkalan militernya banyak di antaranya ada di Vietnam, dia juga mempunyai pangkalan militer, di Jepang juga punya pangkalan militer, di Laut Arab juga mereka juga ada pangkalan militer juga. Dan sekarang ini pangkalan Amerika itu ditarik untuk memperkuat pertahanan di Laut Cina Selatan gitu, seperti itu. Jadi ditarik-tarik gitu ya kapal-kapal perangnya mereka ya, untuk persiapan perang nanti. Iya, betul seperti itu. Dan ada ancaman juga katanya kalau dari pihak Tiongkok Cina ini menyerang pangkalan militer Amerika ini, misalnya bisa hancur nih
pangkalan militer Amerika sendiri. Nah, tapi dengan serangan baliknya itu bisa meratakan satu kota Shanghai. Ya, bisa jadi Itu gitu. kira-kira menggunakan petasan apa tuh? Kalau itu, kalau nggak salah itu petasan kaliber 50 ya. 50. Jadi dia Jangan curut. iya. Gitu. Jadi itu, iya. Jadi memang kelihatannya tidak fokus gitu karena jangwe curit itu kan dibuat itu memang tidak fokus karena dia bisa begini-begini belok. Tapi sasaran itu tepat gitu. Itulah. Jadi mungkin itu yang digunakan jangwe curit itu ya kan. Jadi seperti itu. Ya, karena stok Cina itu sudah semakin banyak ya kan. Makin banyak. Karena nggak bisa ekspor dia. Seperti itu. Untuk solusinya nih untuk masyarakat dunia atau masyarakat terutama masyarakat Indonesia, untuk apa, bagaimana cara masyarakat Indonesia untuk tetap tenang lah, karena kan di tengah apa virus corona ini aja udah gaduh kan. Udah gaduh, betul. Jadi biar nggak terlalu terprovokasi lah. Betul. Ya kan? Baik. Solusinya adalah ketika terjadi kedua belah negara itu memanas, harus ada satu negara yang berusaha untuk mencairkan suasana itu. Betul. Nah, sebenarnya Indonesia ini punya peranan penting terhadap kedua belah negara itu, ya kan? Yang pertama itu dia bisa mencairkan suasana Amerika dan juga suasana Cina, gitu kan? Itu caranya sangat mudah sebenarnya. Seperti video-video yang sebelumnya, kita pasti membahas sesuatu yang berat-berat, tetapi kita tidak hanya membahas saja, tapi kita memberikan solusi kepada teman-teman semuanya agar tidak mengikuti kita. Karena kali diikuti ya solusi-solusi. Iya, tapi ya kita wajiblah memberikan solusi-solusi agar semua itu bisa menjadi tenang. Salah satunya yaitu ketika Amerika dengan Chinese Tiongkok itu sedang memanas, itu sebenarnya peran Indonesia itu sangat penting. Sangat penting banget. Untuk menjadi orang ketiga di situ. Karena yang berada di tengah-tengah. Kita pun pernah berada di sisi Amerika dan betul. Dan sekarang pun ekonomi kita di Cina ya. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya solusi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ambil dari, kita sudah dekat dengan China Tiongkok kan sekarang. Iya. Bagaimana cara supaya kita itu dekat dengan Amerika? Salah satunya kita dengan cara memberikan olahan-olahan makanan. Iya, seperti bakso, sate, kampas ninja. karena salah satu yang bisa mencairkan suasana adalah dari perasaan atau emosi, dari membangkitkan emosi dari perasaan seseorang itu. Jadi daripada perang mending makan makanan Indonesia. Seperti itu. Karena Indonesia terkenal dengan kuliner. Iya, dengan kuliner. Bakso, sate, kampas kopling. Jadi seperti itu. Jadi kalau dengan cara-cara seperti itu, maka presiden Amerika yang sekarang, presiden Amerika yang sekarang, Donald Trump ya. Donald Trump akan mengingat bahwa presiden sebelum Donald Trump itu dekat sekali dengan Indonesia gitu, terutama dengan sate. Itu Pak D, ya, Pak D Obama, ya, Pak D Obama. Jadi dia dekat dengan sate, dekat dengan bakso, dengan nasi padang dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu kita bisa masukin ya. Jadi ya minimal kita titip dagang. Gimana itu? Jual di pangkalan militer ya. Meningkatkan UMKM juga. Nah, itu meningkatkan, betul. Salah satunya bisa meningkatkan UMKM, usaha kecil menengah, untuk supaya maju atau meningkat seperti itu. Apalagi di tengah pandemi corona ini. Ya, apalagi di tengah pandemi corona ini, kita harus saling mengisi dan saling membuka lapangan pekerjaan, terutama bagi para rakyat menengah kecil lah, menengah ke bawah lah gitu, seperti itu. Itu salah satu solusi untuk Amerika. Jadi kita harus mendamaikan suasana dengan cara meningkatkan lagi daya ingat tentang memorable
tentang kedekatan kita dengan Amerika gitu. Jadi kalau untuk Amerika seperti itu solusinya. Untuk Cina Tiongkok bagaimana ya? Untuk menenangkan Cina Tiongkok. Tadi kan solusi untuk Amerika sudah ya kita berikan. Ya sudah kita berikan. Untuk solusi kepada negara Chinese Tiongkok seperti juga negara Amerika, kita juga harus menggunakan hal yang sama ya. Metode yang sama untuk menenangkan kedua belah pihak supaya tidak ada kecemburuan sosial atau berat sebelah gitu kan. Kita menggunakan cara makanan terhadap Amerika, kita juga menggunakan makanan dari Cina juga untuk mendamaikan suasana atau mencairkan suasana yang sedang memanas ini. Contoh makanannya apa tuh? Buat tadi kan kalau Amerika kan kita kasih bakso, sate. Kalau untuk Cina sendiri nih, Cina Tiongkok kita kasih apa nih? Kan dari Cina nih biar masuk ke lidahnya dia. Apa tuh? Kita kasih dodol Cina, seperti itu, pete Cina. Kita kasih pacar Cina, itu kan. Jadi kalau bisa ya terus kita memberikan itu. Jadi nama Cina terus kita bawa-bawa supaya tidak berat sebelah. Seperti itu. Kalau bisa ya kita juga harus mengikuti juga apa yang sudah dicita-citakan sama teman-teman kita ya, supaya kita jadi orang Cina. Kayak saya, Cina Negro. Ada solusi-solusi lagi kan ya nih buat agar mereka adem gitu atau apa? Agar tidak terjadinya perang. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah selalu menonton podcast kita di channel Jodur TV. Jangan lupa selalu subscribe untuk mendukung kita untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua, meskipun itu tidak bermanfaat mungkin ya. Berarti kita bisa menghibur. Seperti ya, mudah-mudahan kita bisa menghibur lah para teman-teman yang sedang PSBB ini. Lagi diperpanjang lagi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan corona cepat berlalu lah. Nanti kita bahas tentang new normal juga. Ya, betul. Bagaimana persiapan new normal. Dan kita akan kasih solusi-solusinya di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, bunyikan lonceng, dan share bagikan ke teman-teman kalian. Sekian podcast kali ini. Terima kasih telah menonton kita. Dadah.